Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, selebgram Lisa Mariana dijemput paksa penyidik Polda Jawa Barat terkait dengan kasus dugaan video asusila. Penjemputan paksa dilakukan lantaran Lisa Mariana sudah 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Didampingi kuasa hukumnya, Lisa Mariana langsung masuk ke dalam gedung Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat, Bandung pada Kamis siang. Lisa Mariana menjalani pemeriksaan guna memenuhi berkas penyelidikan. Lisa juga telah ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melanggar Undang-Undang ITE tentang pornografi, meskipun belum dilakukan penahanan. Bahkan sebelumnya Lisa sempat mangkir dari panggilan pihak penyidik sebanyak 2 kali hingga harus dilakukan penjemputan secara paksa. Hari ini kita telah melakukan upaya paksa penangkapan atas nama saudari LM. Dan sebelumnya kita juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara MT, di mana kedua orang ini berdasarkan bukti alat yang cukup, ini untuk dilakukan penetapan sebagai tersangka dalam kasus tidak pidana, yaitu transmisi elektronik yang Undang-Undang ITE yang isinya adalah terkait dengan video pornografi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Ketua MPR Republik Rakyat Tiongkok Wang Huning di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan tersebut turut dibahas kerjasama kedua negara hingga bidang diplomasi parlemen. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Ketua MPR Republik Rakyat Tiongkok Wang Huning di Istana Kepresidenan Jakarta. Wang Huning langsung bersalaman dan berpelukan dengan Prabowo mengawali pertemuan bilateral ini. Dalam kesempatan ini, Prabowo mengajak Wang ke salah satu ruangan dan pamer sejumlah lukisan dan foto panda. Presiden juga bercerita tentang panda bernama Satrio Wiratama yang diberi nama langsung oleh Presiden Prabowo. Saya kasih nama Satrio Wiratama. 我给他取了一个印尼名字，叫萨特里奥。 Satrio Wiratama. Artinya pejuang mulia yang berani dan berbudi luhur. 它的印尼语的含义是勇敢的奋斗者。 Itu nama panjang. Tiap hari kita akan panggil Rio. Wang Huning mengucapkan terima kasih kepada Prabowo karena panda mereka bisa melahirkan di Indonesia dan dirawat dengan baik di Taman Safari. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Yudi Permana, Fagi Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap seorang warga yang melakukan penganiayaan kepada anak di bawah umur. Pelaku menganiaya korban lantaran kesal, korban diduga mencuri barang rongsok. Remaja ini menangis histeris dengan kondisi tangan dan kaki terikat di tengah kerumunan warga di Desa Lebayan, Kulon, Magetan, Jawa Timur. Selain kondisi terikat, BY masih duduk di bangku SMP ini terpergok mencuri barang rongsok. Pelaku mengalami luka di sejumlah bagian tubuh usai diduga diamuk massa. Butut viralnya video serta adanya laporan dari keluarga, polisi akhirnya menangkap pemilik bengkel yang tak lain tetangganya sendiri, yang terbukti melakukan penganiayaan dan persekusi. Mana ada seorang anak yang mendapatkan perlakuan tidak layak, tidak baik, bisa kita katakan penganiayaan. Memang ada kesalahan yang diperbuat, namun perbuatan terhadap anak tersebut tidak bisa kita benarkan karena ini melanggar hukum main hakim sendiri dan ini mengakibatkan trauma pada anak tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku penganiayaan dijerat pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 2014 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, ancaman hukuman 5 tahun pidana penjara dan denda 100 juta rupiah. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan. Pemirsa, balita berusia 3 tahun ditemukan kritis di rumahnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga korban mengalami kekerasan lantaran terdapat luka di sekujur tubuh. Balita perempuan berinisial M diduga menjadi korban penganiayaan usai ditemukan kritis di rumahnya di kawasan Kalisuren, Tajur Halang, Kabupaten Bogor.
Wajah bocah 3 tahun ini terlihat babak belur dan mengalami luka lebam di wajah. Korban pun dibawa ke RSUD Bogor Kota untuk menjalani perawatan. Diduga, sang bocah mengalami kekerasan lantaran terdapat luka di sekujur tubuh. Kakek korban akhirnya melaporkan hal ini ke polisi. Belum diketahui pasti pelaku penganiayaan korban. Dalam kondisi tangan, kaki patah, ada sedikit memar di bagian rahang, bagian kepala juga agak memar, dan kondisi korban sudah tidak sadarkan diri. Korban tinggal sama ibu sama ayah tirinya. Ayah. Diketahui sang bocah tinggal bersama ibu kandung dan ayah tirinya. Orang tua korban pun sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Di Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Berpura-pura berbelanja, seorang mama mencuri dompet berisi uang tunai di sebuah toko kelontong di Maros, Sulawesi Selatan. Ia menggasak dompet tepat di depan pemilik toko yang sibuk melayani pelaku. Seorang mama datang berbelanja perlengkapan bayi di sebuah toko di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Ia mengalihkan perhatian pemilik toko untuk mengambil barang yang akan dibelinya. Pada saat itulah, ia beraksi mengambil dompet dalam tas yang sebelumnya ditutupi kerudung panjangnya. Setelah menggasak dompet, pelaku batal membeli dan pergi meninggalkan toko. Korban baru menyadari kehilangan saat mencari dompetnya. Akibat kejadian ini, korban kehilangan uang sekitar 3 juta rupiah serta surat-surat penting. Rencana semua bawa masuk. Kebetulan mungkin dia lihat di sini, dia balik lagi. Bilang, Bu, kasih lagi swab test yang itu, yang 30. Ya. Jadi saya ambil kan nih, saat itu dia bilang, emang gak satu gantung. Tapi saya perhatikan itu, bahwa itu dompet dia perhatikan. Meski korban belum melaporkan ke polisi, namun rekaman CCTV sudah tersebar dan viral di media sosial. Situ kita taruh. Iya. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ayus melaporkan. Ya, pemirsa, seorang remaja di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat nekat menghabisi nyawa ibu rumah tangga tetangganya sendiri. Korban yang dianggap kerap menyalakan musik kencang tanpa mengenal waktu menjadi pemicu emosi hingga dendam pelaku. Pelaku pembunuhan ibu rumah tangga ini tak berkutik saat digelandang petugas Satreskrim Polres Indramayu. Remaja 19 tahun tersebut diringkus polisi bersama warga kurang dari 6 jam setelah jasad seorang ibu rumah tangga, Suhaima, warga desa Kerangkeng, ditemukan bersimbah darah di kamarnya. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang seperti 9 pisau yang digunakan untuk menghabisi korban. Kasus pembunuhan yang sempat membuat geger warga Indramayu ini dipicu dendam kesumat pelaku terhadap korban. Pelaku menyimpan emosi setelah korban dianggap kerap menyalakan musik kencang tanpa mengenal waktu. Pelaku ini dendam kepada keluarga korban khususnya, karena selama beberapa tahun terakhir menyalakan musik dengan sangat keras dan itu tidak mengenal waktu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan. Pemirsa, pasca diserah terimakan dari kepolisian kepada keluarga di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur pada Kamis sore, jenazah Alvaro Kiano Nugroho tiba di rumah duka di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Jenazah Alvaro pun langsung disolatkan dan dimakamkan di TPU yang berada tidak jauh dari rumahnya. Sekira pukul 3 sore, jenazah Alvaro Kiano Nugroho tiba di rumah duka di Jalan Masjid Muflihun, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Jenazah kemudian dibawa ke Masjid Muflihun, tempat terakhir kali almarhum Alvaro terlihat untuk disolatkan. Usai disolatkan, jenazah Alvaro langsung dibawa ke pemakaman wakaf Masjid Muflihun untuk dimakamkan. Suasana haru pun menyelimuti proses pemakaman Alvaro ke tempat peristirahatan terakhirnya. Keluarga yang ditemui usai pemakaman mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah mengawal sejak awal hingga akhirnya Alvaro ditemukan. Ya, untuk Polsek Pesanggerahan,
Polres Jakarta Selatan, Polri, terutama untuk Bu Sela yang udah banyak membantu dari awal sampai ini terungkap. Mengucap syukur alhamdulillah bahwa selama 9 bulan ini sudah terungkap dan diketemukannya walaupun rangka diketemukan. Saya juga bersyukur dan mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak. 2 kali mangkir dari pemeriksaan kasus video porno, selebgram Lisa Mariana ditangkap penyidik Polda Jawa Barat. Tetaplah di Sindo Today. Bangsa kita akan semakin optimis. Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisinya, maka biaya kesehatan itu mahal. Tidak ada satupun kecelakaan tanpa didahului oleh pelanggaran. Kekerasan jiwa itu akan terus dibawa hingga dewasa. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV.